Selamat pagi semuanya anak-anak, semoga Anda masih tetap dalam keadaan sehat. Dan bila anak-anak kami dalam kondisi kurang sehat maupun keluarganya ada yang kurang sehat, marilah kita doakan bersama supaya Tuhan memberikan kesembuhan dan memulihkan semangat kita semua. Sehingga kegiatan belajar ini bisa terus kita lakukan selama situasi masih kurang kondusif. Nah, sebelumnya Pak Guru juga minta maaf karena video pembelajaran kelima kemarin itu ada beberapa yang kurang baik karena cara pengerjaannya kurang sempurna. Itu disebabkan oleh satu dan lain hal. Dan hari ini kita lanjutkan kegiatan belajar kita, yaitu tematik kelas 5, tema 3 makanan sehat, subtema 1 bagaimana tubuh mengolah makanan, dan pembelajaran yang ke-6. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, setelah belajar ini siswa diharapkan mampu menjelaskan kesimpulan isi teks iklan. Yang kedua, siswa mampu menyajikan kesimpulan isi teks laporan iklan media cetak secara visual. Yang ketiga, siswa menjelaskan makna keanekaragaman. Yang keempat, siswa menceritakan keanekaragaman adat istiadat. Dan yang keenam, siswa dengan alat musik ritmis sederhana dapat menyanyikan lagu bertangga nada mayor dengan iringan musik. Nah, inilah tujuan pembelajaran kita. Namun, sedemikian pun kita akan kondisikan sesuai dengan keadaan kita yang saat ini, karena kita tidak bisa menyiapkan seperti ketika kita belajar di dalam kelas. Nah, anak-anak masih ingat kalian iklan ini? Kemarin di pembelajaran kelima sudah ada. Nah, iklan ini berisi tentang dua iklan. Itu berisi tentang iklan masyarakat dan memiliki dua kalimat. Yang pertama adalah perilaku hidup bersih dan sehat, pangkal rumah tangga sehat. Dan iklan yang kedua, kalimat yang kedua adalah jadikan perilaku hidup bersih dan sehat sebagai gaya hidup. Nah, itulah dia kalimat dalam iklan. Nah, hal-hal apa saja yang harus kita perhatikan dalam iklan? Yang pertama adalah kita bisa melihat topik iklan. Nah, topik iklan yang ada di sini adalah dia membicarakan tentang gaya hidup sehat. Nah, kata kunci dalam iklan ini adalah perilaku hidup bersih dan sehat. Ya, itu kata kuncinya. Lalu pesan yang disampaikan adalah pentingnya berperilaku hidup bersih dan sehat untuk kehidupan sehari-hari, ya. Pentingnya berperilaku hidup bersih dan sehat untuk kehidupan sehari-hari. Lalu, siapa sasaran dari iklan ini? Nah, sasaran iklan ini adalah masyarakat. Nah, ini sangat jelas. Ini semua adalah aktivitas masyarakat yang diharapkan bisa dilakukan secara rutin atau secara teratur. Tujuannya, karena ini adalah sudah menjadi gaya hidup untuk manusia pada saat ini. Nah, selain itu ada beberapa contoh iklan dengan topik gaya hidup sehat. Lihat iklan yang pertama ini, gaya hidup sehat, lari 30 meter sehari. Nah, itu iklan yang pertama. Yang kedua, ayo cuci tanganmu pakai sabun, kuman mati, tangan happy. Nah, ini juga iklan gaya hidup sehat. Yang berikutnya, buanglah sampah pada tempatnya. Ya. Ini dia, ada gambar tangan, ada sampah, dan ada tulisannya, ya. Nah, jadi ini sebenarnya juga ketiga-tiganya ini adalah
contoh iklan bagaimana manusia berperilaku menjadikan gaya hidup sehat itu sebagai cara pandang yang baru ya, karena selama ini atau sampai saat ini kita itu cenderung abai terhadap ketiga hal ini ya. Berolahraga tidak, cuci tangan yang bersih tidak, buang sampah masih sembarangan. Nah, dengan iklan seperti ini kita diajak kembali untuk mengingat, untuk melakukan gaya hidup yang sehat ya, itu. Nah, anak-anak, kalau kita lihat di buku kita, iklan itu memuat unsur-unsur seperti tema ya. Tadi di yang pertama itu ada temanya, ada kata kuncinya, ada kalimat pesan dan sasaran iklan, dan gambarnya menarik. Tentu kalau seperti ini gambar sangat menarik untuk kita ya. Lalu selain itu, semua unsur dalam iklan itu harus saling mendukung. Gambar harus mendukung kata-kata, jangan sebaliknya. Contohnya pada iklan yang ketiga ini ya, harus sesuai gambar apa yang dibuat di situ. Jangan ada gambar tangan membuang sampah tapi tidak ada kotak sampah, atau ini misalnya hanya bentuk lantai tapi nggak ada tong sampah. Nah, itu bertolak belakang dengan apa yang diiklankan dengan apa yang diharapkan. Jadi ini sejalan semua ya, itu. Nah, mari kita mengikuti dialog berikut ini ya. Dayu, Lani, dan teman-teman sekelompoknya sedang bekerja mempersiapkan tugas membuat iklan dengan topik gaya hidup sehat. Bagaimana cara mereka memulai membuat tugas tersebut? Simaklah percakapan Lani dan Dayu dan teman-temannya. Lani, Dayu, aku mau kalimat intinya seperti ini ya. Dayu, sepertinya kurang bagus, Lan. Kalau menurutku, baiknya menggunakan kalimat buatan Udin. Lebih singkat, padat, dan jelas. Tidak apa-apa ya. Lani, ya begitu ya. Ya sudah, aku ikut saja bagaimana baiknya. Siti, kalau gambarnya bagaimana? Ada ide tidak teman-teman? Lani, karena ini berkaitan dengan gaya hidup sehat dan harus sesuai dengan kalimat Udin, maka aku usul bagaimana kalau gambarnya beberapa siswa yang berolahraga? Udin, aku setuju, menurutku itu ide bagus. Siti, aku juga berpikir begitu. Yang lain bagaimana? Dayu, aku pikir bagus, Lan. Berarti kita semua sepakat ya. Kita akan menggunakan kalimat miliknya Udin dan gambar dari idenya Lani ya. Semua teman-teman setuju? Nah, dari percakapan tadi ya, ada hal-hal menarik yang perlu kita ketahui. Yang pertama adalah ada hal-hal positif dalam dialog tersebut. Nah, karena ini sifatnya kelompok, maka tentu melibatkan lebih dari 2 orang. Nah, supaya apa yang dilakukan ini bernilai positif, maka yang harus diperhatikan adalah dapat mengembangkan keterampilan secara bersama-sama. Pekerjaan cepat selesai dan pekerjaan menjadi mudah. Nah, itulah yang diharapkan nilai positif pertama dalam kegiatan kelompok. Yang kedua, saling bertukar pendapat atau ide ya. Jadi sehingga idenya itu lebih pas, lebih menarik, dan lebih mendukung apa yang sedang dikerjakan. Dan yang ketiga adalah melatih kekompakan dalam kelompok. Jadi walaupun berbeda-beda karakter, beda-beda keinginan, tetapi dengan berkelompok
maka ada rasa kompak, ya, tidak saling menyalahin, tidak saling menonjolkan diri, tetapi ada kekompakan, saling bekerja. Lalu keduanya, ada tantangan yang muncul saat kita bekerja kelompok, dan ini sering kita alami, ya, adanya perbedaan pendapat. Namun demikian, seharusnya perbedaan pendapat itu harus dicari jalan tengahnya, seperti yang di dalam dialog Lani tadi, ya. Tidak ada satu orang pun yang memaksakan ide atau gagasannya, tetapi dikembalikan di dalam kelompok sehingga diputuskan apa yang mau dibuat. Nah, ini adalah tantangan, tetapi sekaligus juga dengan adanya tantangan ini maka hasil yang dikerjakan oleh kelompok jauh lebih baik. Nah, anak-anak, ternyata perbedaan justru membuat segala sesuatu menjadi indah, layaknya pelangi yang beraneka warna. Begitulah seharusnya kita melihat perbedaan. Bayangkan jika semua pelangi memiliki warna yang sama, tentunya kurang menarik untuk dipandang, bukan? Bayangkan pula dalam sebuah iringan lagu, hanya terdapat satu alat musik saja, pastinya akan terkesan monoton. Sebagaimana halnya perbedaan budaya dan adat istiadat, alat musik daerah pun bisa beraneka ragam, bergantung dari daerah yang bersangkutan. Nah, lihat anak-anak, di gambar ini ada kecapi. Nah, kecapi ini berasal dari Jawa Barat. Lalu ada sasando. Sasando ini berasal dari Nusa Tenggara Timur. Nah, alat musik lainnya lagi ada kolintang, berasal dari Sulawesi Utara. Ada angklung, berasal dari Jawa Barat. Nah, di awal tadi ada kecapi dengan sasando. Kita mau melihat apa perbedaan kecapi dan sasando. Nah, daerah asal. Kecapi berasal dari suku Sunda, Provinsi Jawa Barat dan Banten. Sementara sasando berasal dari Pulau Rote di Provinsi Nusa Tenggara Timur atau NTT. Jumlah senar atau dawai. Kecapi memiliki dawai sejumlah 15 dawai pada jenis kecapi rincik dan 18 atau 20 dawai untuk jenis kecapi indung, ya. Jumlah dawai pada sasando berbeda sesuai jenisnya. Jenis-jenis sasando tersebut adalah sasando engkel memiliki 28 dawai, sasando double memiliki 56 dawai dan 84 dawai. Sedangkan sasando gong atau sasando high memiliki 7 dawai dan 11 dawai. Dan sasando biola memiliki 30 dawai, ada yang 32 dawai, bahkan ada yang 36 dawai. Nah, itulah dari jenis perbedaannya. Lalu perbedaan lainnya lagi, bahan tabung resonansi, kecapi memiliki tabung resonansi di bagian bawah dawai yang terbuat dari kayunya. Ini kayu, ya, terutama kayu sentul. Sementara sasando memiliki tabung bambu, tempat memasang dawai sasando dan perlengkapan resonansi yang terbuat dari daun lontar. Nah, ini tabungnya, bambu ini. Daun lontar itu disusun berbentuk setengah bola di belakang dawai. Nah, ini yang di ini semua itu daun lontar, dan dapat dilipat ketika sasando hendak disimpan. Nah, perbedaannya lagi, cara memetik kecapi dimainkan dengan meletakkan kecapi di meja atau di lantai. Kemudian pemain kecapi akan memetik dawai kecapi dengan jari. Sebaliknya, sasando dimainkan dengan dipegang atau diberdirikan. Pemain sasando akan memangku sasando sambil memegang sasando di hadapannya, kemudian memetik dengan jarinya.
Nah, perbedaan berikutnya adalah perbedaan kolintang dan angklung. Nah, daerah asal kolintang berasal dari Sulawesi Utara, sedangkan angklung dari Jawa Barat. Nah, bahannya kolintang terbuat dari kayu, sedangkan angklung terbuat dari bambu. Lalu cara memainkan kolintang dimainkan dengan cara dipukul, sedangkan angklung dimainkan dengan cara digoyangkan. Nah, bahan tabung resonansinya, kalau kolintang memiliki tabung resonansi di bagian bawah, terbuat dari kayu, sedangkan angklung berupa bambu. Nah, di bawah ini ada tabungnya, sehingga bunyinya itu bisa menggema. Dan ini kalau angklung di celah-celah batang bambu ini, nah itulah resonansinya, ya. Nah, kita melihat lagi alat musik khas Jawa Tengah. Ini dia alat musik kendang, adalah instrumen dalam gamelan Jawa Tengah, di mana cara memainkannya menggunakan tangan tanpa perlu alat bantu. Jadi dipukul, ya. Ya. Kendang terdiri dari bermacam. Pertama, kendang yang berbentuk kecil adalah ketipung. Kedua, kendang yang berbentuknya menengah adalah kebar. Sedangkan kendang yang besar adalah kendang kalih. Nah, sebenarnya kendang lebih populer di Jawa Barat. Hal ini terjadi karena sejarah kendang dimulai di suku Sunda tersebut. Nah, ada lagi alat musik khas Jawa Tengah. Alat musik tradisional Jawa Tengah yang kedua adalah bonang. Nah, alat ini adalah instrumen melodi yang terkemuka di dengung gamelan Sunda. Nah, cara memainkan alat musik ini yaitu dengan cara dipukul ataupun ditabuh pada bagian atasnya. Pada bagian atas bonang terdapat bentuk yang menonjol yang disebut dengan pencu atau pencon. Sedangkan untuk memukul bonang ada dua alat pemukulnya, yaitu digunakan secara khusus. Alat pemukul ini disebut dengan bindih, ya. Itu yang sedang dipukul ini di tangan pemain bonang ini, ada di sini. Nah, berikutnya alat musik khas Jawa Tengah. Alat musik saron adalah alat musik dalam instrumen gamelan. Ini termasuk keluarga balungan. Nama lain alat musik saron adalah ricik. Dalam satu set gamelan terdapat 4 buah saron, yang seluruhnya dalam versi pelok dan slendro, ya. Bahan dasar untuk membuat tabu saron adalah kayu berbentuk seperti palu, ya. Ini dia. Lalu alat musik khas Jawa Tengah. Alat musik demung adalah salah satu alat musik tradisional Jawa Tengah yang termasuk keluarga balungan. Nah, dalam satu set gamelan terdapat 2 demung yang mempunyai versi pelok dan slendro. Alat musik menghasilkan nada oktav rendah dalam keluarga balungan, ya. Pelok dan slendro ini nanti tangga nadanya, ya, berbeda dengan tangga nada yang umum, ya, yang diatonis mayor dan minor. Demung mempunyai wilahan yang relatif lebih tipis tetapi lebih lebar daripada wilahan saron, sehingga nadanya pun juga lebih rendah. Cara memainkan alat ini dengan cara menabuh sesuai nada. Nada yang imbal atau menabuh bergantian antar demung 1 dan demung 2. Alat musik khas Jawa Tengah yang lainnya adalah alat musik tradisional slentem. Slentem dimainkan untuk menghasilkan
dengungan rendah atau disebut dengan gema. Alat musik ini juga menjadi salah satu instrumen gamelan, terdiri dari lembaran-lembaran logam tipis yang diuntai tali dengan direntangkan di atas tabung-tabung. Ya, selain itu, slentem juga termasuk sebagai gender penembung. Ya, sebagai gender penembung. Nah, ini dia, di dalam inilah tabung-tabungnya. Dia dari besi lembaran tipis. Nah, anak-anak, dari pembelajaran kita tadi bisa kita simpulkan bahwa setiap orang itu memiliki pendapat dan pandangan yang berbeda. Sikap yang harus dimiliki agar dapat menyatukan berbagai perbedaan yang ada, yakni sikap toleransi dan saling menghormati antar perbedaan yang ada dan tidak menjadikan perbedaan itu sebagai penghalang untuk mencapai suatu keputusan. Nah, itulah kesimpulan dari kegiatan belajar kita hari ini. Oke, Pak Guru mengucapkan terima kasih, dan setelah nanti anak-anak mempelajari video ini, maka ada tugas, yaitu uji kompetensi yang dikerjakan hanya isian mulai dari halaman 25, 26, 33, 37, 40, dan 42. Ya, ini kelihatan banyak karena memang 2 hari ini sedikit Pak Guru memberikan penugasan. Nah, itu dia anak-anak. Dan sebelum Pak Guru akhiri video ini atau materi pembelajaran ini, Pak Guru mau sampaikan supaya anak-anak kami memperhatikan ke tugas-tugas yang diberikan. Jangan abai dengan tugas, karena tanggal 28 kita sudah mulai ujian tengah semester. Nah, bagi anak-anak kami yang tingkat pengerjaan tugas-tugasnya di bawah 80%, maka tidak diperbolehkan untuk ujian tengah semester. Lalu selain itu juga Pak Guru sampaikan supaya memperhatikan kelancaran pembayaran uang sekolah, sehingga nanti 2 hal ini menjadi yang menjadi nanti kendala bagi anak-anak kami untuk ujian tengah semester, ya. Jadi tolong diperhatikan, yang pertama tugasnya harus di atas 80% sudah dikerjakan. Yang kedua, diperhatikan juga pembayaran uang sekolahnya, karena kita akan ujian mulai tanggal 28 bulan ini, ya. Nah, jadi masih ada beberapa anak-anak kami yang hingga saat ini belum melakukan tanggung jawabnya, belum mengirim tugas-tugasnya. Nah, untuk anak-anak kami tolong diperhatikan ya, dan kami juga mengharapkan bimbingan orang tua di rumah. Kami menyadari ini tidaklah gampang, pasti akan menyulitkan bagi orang tua, tetapi tidak ada pilihan lain. Memang inilah pilihan satu-satunya untuk saat ini. Nah, oleh karena itu, mari kita maklumi, mari kita kerjasama, dan akhirnya nanti semuanya pasti bergembira atas hasil yang dicapai oleh anak-anak kita. Itu saja pagi ini anak-anak. Terima kasih dan selamat belajar.